Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa di sana. Di momen bersejarah kemerdekaan Indonesia yang ke-75, terselip sebuah kisah menyayat hati dari salah seorang pejuang kemerdekaan yang masih harus berjuang bertahan hidup di hari tuanya. Beliau bernama Ngadimin Citrowiono atau yang biasa dikenal dengan Pak Min. Di usianya yang menginjak 87 tahun, Pak Min masih tetap berjuang bertahan hidup dengan penghasilannya dari berjualan mainan anak-anak. Setelah fajar menyingsing, di rumahnya yang berlokasi di daerah Kaplingan RT 4 RW 20 Jebres Solo, Pak Min tampak sudah sibuk mempersiapkan dagangannya. Plastik demi plastik yang berisikan mainan telah terpajang rapi. Sambil mempersiapkan dagangannya, Pak Min juga terlihat begitu cekatan ketika merakit mainan yang hendak ia jual. Hanya dengan menggunakan plastik yang dirubah menjadi tas untuk membawa dagangannya, Pak Min tetap semangat bekerja tanpa ada raut wajah mengeluh sedikit pun. Mengenakan kemeja batik sederhana dan sandal, Pak Min akhirnya berangkat menuju tempat ia berjualan. Pak Min menjajakan dagangannya di sekitaran Universitas 11 Maret Solo. Ia harus berjuang terlebih dahulu sebelum akhirnya tiba di lokasi. Dari rumah sederhananya, ia harus menyusuri jalan setapak demi setapak ke jalan raya sebelum melanjutkan dengan menaiki ojek yang akan mengantarnya. Meski badannya tak lagi tegap, bahkan beberapa giginya yang perlahan mulai tanggal, Pak Min tetap bersemangat. Sesampainya di lokasi, Pak Min pun langsung menjajakan dagangannya yang telah ia bawa dari rumah. Berbagai macam mainan yang ia jual, mulai dari pesawat, pistol, hingga face shield pun ia jual. Meski terlihat sepi dari pembeli, namun Pak Min tetap sabar menanti. Momen hari kemerdekaan 17 Agustus seperti saat ini, Pak Min selalu bersemangat. Namun bukan lagi untuk memperjuangkan kemerdekaan, melainkan berjuang dalam memenuhi kebutuhan untuk keluarga. Kata lelah mungkin tak pernah terpintas di dalam pikirannya. Meski raga tak lagi muda, namun semangat Pak Min seolah tak pernah luntur, bahkan mungkin sama membaranya ketika dulu saat ia ikut berperang. Seperti yang selalu terkenang saat dirinya menjadi pejuang telik sandi atau yang biasa dikenal dengan mata-mata untuk tentara Indonesia sekitar tahun 1948 hingga 1950. Dalam pengakuannya, saat itu Pak Min masih berumur 16 tahun. Beliau bertugas hanya untuk mengawasi pergerakan tentara Belanda yang saat itu bermarkas di daerah Panasan Boyolali atau yang sekarang menjadi Landasan Udara Adi Sumarmo. Pada tahun 1948, Belanda menjajah kembali. Namanya penjajahan Belanda kedua, agresi militer kedua. Ya, Belanda yang ada di Solo berpusat di lapangan terbang. Di sana tank-tank Belanda banyak, pesawat bom Belanda banyak. Dan di sana untuk gudang-gudang senjata. Tugas Mbah saat itu apa? Iya, tugas saya oleh Bapak Komandan, pengawas musuh, mata-mata. Saya dilarang bawa pisau saja, tidak boleh. Namanya mata-mata, nyamar-nyamar terus. Caranya nyamar saat itu seperti apa? Iya,
Saya sudah dididik Pak Komandan tiap-tiap hari di tengah-tengah peperangan. Pak Komandan bilangnya pakai bahasa Jawa. Weh rawat mati, bentino ning tengah peperangan. Kelompokan wedi mati Pak. Siap berjuang. Saya akan balas dendam dengan Belanda yang nembak bapak saya. Nembak tetangga ayah saya menjadi mayat baru jam 6 pagi. Mayat sudah 15 saya hitung. Di jalan masuk kampung. Belum yang ada di rumah, di sawah, di kebun. Belum yang itu yang belum kelihatan. Yang kelihatan saya hitung 15. Saya lari ngelangkai mayat terus. Saat itu umur berapa? Umur saya kalau 33 16-17. Makanya anak di bawah umur tidak dicurigai Belanda. Kala itu, Pak Min harus bertaruh nyawa hidup dan mati. Pasalnya, kapan saja ia bisa gugur di tengah peperangan. Namun dengan segala keberanian yang ia tanamkan demi kemerdekaan tanah air, akhirnya berbuah manis meski pengalaman terberat harus ia lalui kala itu. Saya sama sekali nggak takut. Adanya berani dan berani. Padahal perut saya tiap-tiap hari lapar, 20 hari nggak makan. Makan sembunyi di sini sambil makan daun. Pada waktu itu nggak mikir jabatan. Mikirnya hidup apa mati kok. Yang penting saya membela bangsa dan negara. Yang Maha Kuasa lah yang tahu. Melihat kehidupannya kini sungguh memprihatinkan. Sungguh jauh dari pengorbanan yang telah ia lakukan di masa lalu. Melihat orang di luar sana yang merdeka dalam kehidupannya, justru jauh berbeda dengan apa yang ia perjuangkan demi kesejahteraan dirinya dan keluarga. Meski harus menggantungkan hidup dengan berjualan mainan anak-anak, pria kelahiran 1933 itu tak pernah patah arang untuk terus berjuang melewati hari demi hari. Ya sekitar 4-5 tahun setelah becak nggak laku. Becak nggak laku sama sekali. Banting setir, alih profesi. Selalu alih profesi saya. Film mulai sahur sepuh, terakhir film Bari Air Sahur Sepuh. Udah musnah film, nggak laku lagi. Saat itu jadi apa? Apa? Di film itu maksudnya Borong tiket, jualan tiket. Kalau satu dibatasi yaitu sepicis bahasa India. Berapa sepicis? Film. 50 Rupiah. 50 lembar tiket. Nah kalau yang sekarang ini cukup. Ya dianggap cukup, ya cukup, dianggap enggak ya enggak, kadang laku kadang enggak. Banyak, saya bikin banyak. Nama-namanya aja, nama-namanya aja. Saya yang bikin pasil, oke. itu munyuk-munyukan, tembakan, ya namanya menjual itu ya untung 1.000 atau 2.000. Sudah, pokoknya dapat untung. Misalnya ini saya kalkulasi, habis berapa sih bahan? 5.000 habisnya, ya saya 7.000. Itu munyuk-munyukan itu, saya jual 10.000. Habisnya bahan 7.000-an habis. Sebelum pandemi datang, penjualan Pak Min sudah sangat susah. Pembeli jarang menghampiri, apalagi berniat untuk membeli. Setelah keadaan seperti sekarang ini, dagangannya pun semakin sepi. Bahkan Pak Min pernah merasakan pulang tanpa pundi-pundi. Nah, begini, Pak. Saat ini corona, namanya corona, di mana-mana sepi. Saya jualan di depan kampus, jam 8 pagi hingga jam 6 sore, 5.000 aja nggak kepayon. Nggak laku sama sekali. Pulang hampa tangan. Gimana ya? Selain berjuang menyambung hidup dengan berjualan mainan, Pak Min nyatanya harus juga berjuang mendapat pengakuan sebagai seorang veteran. Namun sayang, hingga kini tak ada satupun keterangan dan surat yang menyatakan jika Pak Min ikut berjuang dalam agresi militer Belanda kedua.
Bukan soal mendapat uang pensiun yang ingin diraih Pak Min, namun pernyataan bahwa dirinya ikut andil dalam perjuangan kemerdekaan bangsa, itu yang sangat ia harapkan. Hingga kini, Pak Min masih terus berjuang demi mendapatkan pengakuan tersebut. Kemauan saya kepada pihak pemerintah, akuilah saya pejuang. Yang kedua, yang namanya sekarang namanya veteran, kan ada honor, bu banyak bu sedikit ada. Itu saya nggak mengharap masalah itu. Aku ya jalan aku. Saya sudah senang. Perjuangan saya tidak sia-sia. Itu saja. Kalau si pihak pemerintah ngasih sedikit honor atau imbalan, berterima kasih. Betul. Saya itu kalau cerita masalah ini air mata sendiri. Setiap waktu yang telah ia korbankan semasa muda dulu, sungguh menjadi cambuk semangat bagi para penerus bangsa. Semoga apa yang telah ia korbankan mampu diapresiasi setinggi-tingginya oleh bangsa ini. Dan bagi pemirsa yang tergerak hatinya untuk membantu meringankan beban yang dipikul Pak Min, bisa dilakukan melalui scan barcode yang tertera di layar kaca televisi Anda, atau jika Anda memiliki informasi terkait sosok inspiratif lain, Anda dapat langsung menghubungi tim Insert melalui kontak yang tertera. Semoga perjuangan menginspirasi yang satu ini dapat menjadi pengingat kita jika masih banyak orang yang membutuhkan uluran tangan sesama.